warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. B. Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. C. Bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. D. Bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurus dan pengawasnya harus dilakukan secara profesional. E. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu dibentuk Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 ayat 4, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau tambahan lembaran negara Nomor 3587. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Bab pertama, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan perseroan terbuka yang selanjutnya disebut persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. 7. Komisaris adalah organ persero yang bertujuan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. 8. Dewan Pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. 9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. 10. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada perseroan dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya. 11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. 12. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Memegang kekuasaan tinggi dalam persero dan memegang segala wewenang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Pasal 2, 1
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. D. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. E. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pasal 3. Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 4. Modal BUMN merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN berasal dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Kapitalisasi cadangan. C. Sumber lainnya. 3. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4. Bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 5. 1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. 2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 6. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. 2. Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 7. Para anggota direksi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 4. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 5. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi kecuali pemegangan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pasal 29. Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat berhenti berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 30. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dengan keputusan menteri. Pasal 31. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan pengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 32. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan pembuatan hukum tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 33. Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan. Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Pasal 8. 1. Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas tidak berwenang mewakili
BUMN apabila A. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan, atau B. Anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas dan bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. 2. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terhadap keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3. Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, RUPS mengangkat satu orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat satu orang atau lebih untuk mewakili Perum. Pasal 9. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Bab 2. Persero. Bagian pertama. Pendirian. Pasal 10. 1. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. 2. Melaksanakan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan perhatian ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Bagian kedua, maksud dan tujuan pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris. 3. Dalam hal anggota direksi atau komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan ketentuan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 25. Anggota direksi dilarang mangku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi badan direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lainnya dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan atau C. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan penyelenggara pembukuan Persero. Bagian ke-6. Komisaris. Pasal 27.1. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pemegang dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh Menteri. Pasal 28.1. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan status badan hukum sejak diundangnya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, maksud dan tujuan. Pasal 36. 1. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan garing atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 2. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Bagian ketiga, organ. Pasal 37. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Bagian keempat, kewenangan Menteri. Pasal 38.1. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. 2. Kebijakan pengembangan usaha bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan oleh direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan. Pasal 39. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perubahan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri A baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam RUPS. 3. Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dan dalam RUPS mengenai perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, menggabungkan peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubahan persero. Investasi dan pembiayaan jangka panjang. Kerjasama persero. G. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan. H. Pengalihan aktiva. Bagian kelima, Direksi Persero pasal 15.1. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. 2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengakuan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 16.1. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. 2. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 3. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebagai untuk memajukan dan mengembangkan Persero. 2. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 3. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. 4. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 5. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 17. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat dihentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 19. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh dengan tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. Pasal 20. Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Pasal 21. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Bagian ketiga, organ. Pasal 37. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Bagian keempat, kewenangan Menteri. Pasal 38.1. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. 2. Kebijakan pengembangan usaha bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan oleh direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan. Pasal 39. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perubahan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri A baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi. B. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum, atau C. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum. Pasal 40. Ketentuan mengenai tata cara pemindah tanganan pembebanan atas aktiva tetap Perum serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih. Bagian ke-6, penggunaan laba. Pasal 42. 1. Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. 2. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal Perum. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Pasal 43, penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisian untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri. Bagian ketujuh, Direksi Perum. Pasal 44, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan palit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan palit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum. 3. Pengangkatan anggota direksi melakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 4. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. 5. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 6. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Pasal 46, anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 47, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan keputusan menteri. Pasal 48, dalam melaksanakan tugasnya direksi wajib mencurahkan tenaga pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum. Pasal 49, 1. Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang membuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 50, direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. 2. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Pasal 51, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perum ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota direksi dan Dewan Pengawas. 3. Dalam hal ada anggota direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 52, ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 53, anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai A. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. B. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan atau C. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54, direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukaan Perum. Pasal 55, 1. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan palit berdasarkan persetujuan Menteri. 2. Dalam hal kepalitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi atau kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepalitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggungan rentang tanggung jawab atas kerugian tersebut. 3. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepalitan bukan karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 4. Dalam hal tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.
Bagian ke-8 Dewan Pengawas. Pasal 56. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57.1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan valid atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan valid atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anggota dewan pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3. Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 4. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan. 5. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. 6. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pasal 58. Anggota Dewan Pengawas waktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan berhentian Dewan Pengawas diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 60. Dewan Pengawas bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan pengurusan perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 61. 1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 62. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai direksi, anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan garing atau B. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN. Pasal 63. 1. Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. 2. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya. Pasal 64. 2. Pembubaran BUMN ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Apabila tidak ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara. Pasal 65. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepentingan BUMN memegang saham atau pihak modal pihak ketiga dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian. Bab 5. Kewajiban pelayanan umum. Pasal 66. 1. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. 2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. Bab 6. Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit dan komite lain. Bagian pertama, Satuan Pengawasan Intern. Pasal 67.1. Setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan. 2. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pasal 68. Atas permintaan tertulis, komisaris atau Dewan Pengawas Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern. Pasal 69. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang ditentukan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. Bagian kedua, Komite Audit dan komite lainnya. Pasal 70. 1. Komisaris dan Dewan Pengawasan
BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 2. Komisaris audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris dan atau dewan pengawas. Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, komisaris atau dewan pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh menteri. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan menteri. Bab 7. Pemeriksaan eksternal pasal 71. Bab 8. Restrukturisasi dan privatisasi bagian pertama. Maksud dan tujuan restrukturisasi pasal 72. Bagian kedua, ruang lingkup restrukturisasi pasal 73. Bagian ketiga, maksud dan tujuan privatisasi pasal 74. Bagian keempat, prinsip privatisasi dan kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78. Bagian kelima, komite privatisasi pasal 79, pasal 80, pasal 81. Bagian keenam, tata cara privatisasi pasal 82, 83, dan 84. Bagian ketujuh, kerahasiaan informasi pasal 85. Bagian ke-8, hasil privatisasi pasal 86. Bagian 9, ketentuan lain-lain pasal 87. 1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan serta meningkatkan disiplin kerja. Pasal 28. 1. BUMN dapat menyisihkan sebagai laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan menteri. Pasal 89, pasal 90, 91, dan 92. Bab 10. Ketentuan peralihan pasal 93. 1. Dalam waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN berbentuk perusahaan jawatan atau perjan harus tetap diubah bentuknya menjadi perum atau persero. 2. Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 11. Pasal 94. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Indeks Bergeenwetstedblad tahun 1927 nomor 49 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1955, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 nomor 49, tambahan Lembaran Negara nomor 850. 2. Undang-Undang nomor 19 PRP tahun 1960 tentang Perusahaan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 19893. Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1969 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 16. Tambahan Lembaran Negara nomor 2890 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 40. Tambahan Lembaran Negara nomor 2904 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 95 undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.